Bab 111 yang harus dia lakukan adalah melompat dari permukaan sungai sekali lagi. Dan dia akan mendarat dengan aman di seberang sungai. Memikirkan hal ini, Martial Grandmaster mengungkapkan senyum ceria. Huci, tepat saat dia mendarat di atas air untuk kedua kalinya. Sebuah tentakel berwarna hitam keluar dari air dan melilit kakinya. Martial Grandmaster tidak panik. Dia bereaksi dengan cepat dan memotongnya dengan pedang. Tentakel hitam segera merobek pu. Martial Grandmaster mendapatkan kembali kebebasannya dan melayang ke udara sekali lagi. Namun, sebelum dia berhasil naik sangat tinggi, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari air dan menariknya masuk. Jeritan ketakutan datang dari mulutnya. Dia melakukan yang terbaik untuk berjuang. Tetapi tentakel masih menyeretnya ke air. Siapapun yang dekat pasti akan mendengar suara mengunyah gunung. Gelembung terus-menerus memecahkan permukaan air. Dan genangan darah muncul. Banyak yang samar-samar bisa melihat monster air hitam berenang di bawah permukaan air. Punggungnya ditutupi dengan tentakel dari semua ukuran. Aku ingin tahu bajingan mana yang merusak jembatan. Kami sudah selesai. Ada begitu banyak ikan yang menakutkan. Tidak ada yang bisa menyeberang. Mereka yang ingin menyeberang harus setidaknya seorang martial saint. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melompat menyeberangi sungai dalam sekali jalan dan akan ditangkap oleh tentakel makhluk mengerikan itu. Melihat Grandmaster martial yang lain binasa, kerumunan di tepi sungai tidak lagi berani mencoba menyeberangi sungai. Mereka semua mengutuk orang yang merusak jembatan. Ada suara langkah kaki bergegas ketika Zhang He dan Zhou Hongyu memimpin sekelompok besar pembudidaya. Xiao Chen dengan cepat bersembunyi di antara kerumunan ketika mereka berdua melihat bahwa jembatan itu rusak. Mereka tidak ragu dan berteriak keras-keras, melompat menyeberangi sungai. Mereka melompat tinggi ke udara. Dan ketika mereka mendarat di air, mereka menyebabkan air memercik tinggi ke udara. Banyak tentakel terbang ke udara menuju mereka berdua. Keduanya masing-masing melepaskan banyak lampu pedang dan mengubah tentakel menjadi fragmen. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan kerumunan, mereka berdua mendarat dengan kuat di sisi yang lain. Kemudian mereka dengan cepat bergegas menuju arah Bisking Valley. Sial, kedua bajingan itu. Mereka mengatakan akan membawa kita ke lembah Bisking. Untuk berpikir bahwa mereka mengkhianati kita. Para petani yang mengikuti mereka mengutuk dengan keras ketika mereka melihat situasi. Orang-orang di samping mereka berkata dengan suasana hati yang buruk. Untuk apa kamu mengutuk? Kamu bukan orang yang berkarakter baik. Kamu hanya menggunakan satu sama lain sebelumnya. Tidak ada banyak yang bisa dikatakan tentang itu. Siapa yang kamu tegur? Ulangi itu jika kamu berani. Karena mereka tidak dapat menyeberangi sungai. Para pembudidaya di tepi sungai semua dalam suasana hati yang buruk. Setelah beberapa kata yang tidak menyenangkan dipertukarkan, itu akan berubah menjadi perkelahian. Xiao Chen tidak bisa diganggu tentang kelompok orang ini. Ketika dia hendak menyeberangi sungai, sebuah titik hitam tiba-tiba menuju dengan cepat dari hulu. Itu anehnya cepat dan muncul di depan semua orang dengan sangat cepat. Titik hitam itu sebenarnya kapal hitam. Orang-orang di tepi sungai heran dan berhenti bertengkar. Mereka merasa itu sangat aneh. Ada banyak monster air di sana. Mengapa perahu muncul dari hulu? Dari mana datangnya kapal ini? Pelanggan yang terhormat di pavilion Liuxiang. Baru dan lama. Fat Lord ada di sini untuk menyelamatkan semua orang. Sekali lagi, sosok yang dikenal muncul di haluan kapal. Jin Dabao berdiri di sana memegang kipas lipat emas. Saat dia tersenyum begitu lebar sehingga matanya beralih ke celah bank, perahu hitam berlabuh di sisi sungai. Kelompok pembudidaya liar dengan sukacita ketika mereka bergegas ke kapal. Seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Tiba-tiba, panah ditembakkan dari haluan kapal. Kerumunan di bawah terkejut dan mundur ke belakang untuk menghindari mereka. Lemak itu tersenyum dan berkata, mereka yang ingin menyeberangi sungai harus membayar 10.000 tael perak. Atau lupakan saja. Lagi pula, Tuan Gendut ini adalah pengusaha 10.000 tael perak. Ini perampokan siang hari. Itu hanya perjalanan melintasi sungai. Itu benar. Bahkan perampok tidak kejam. Meskipun orang-orang di bawah kejam dengan kata-kata mereka, mereka tetap membayar pada akhirnya dan naik ke kapal.
Xiao Chen menghitung jumlah orang. Ada sekitar 3 atau 400 orang di sini. Lemak telah mendapatkan 4 juta lagi di perjalanan ini. Xiao Chen sudah lama berharap bahwa Lemak akan bergegas ke Savage Forest juga. Tapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini. Meskipun itu tidak terduga. Itu masuk akal. Xiao Chen bahkan curiga bahwa jembatan itu sengaja dipatahkan oleh Lemak dalam sekejap mata. Orang-orang di tepi sungai semua naik perahu. Lemak itu berdiri di haluan dan memandang Xiao Chen. Dia berkata sambil tersenyum. Brother Xiao, datanglah. Aku tahu kamu sudah bangkrut. Tetapi saudara berlemak akan memberi kamu tumpangan gratis. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa dan melompat ke udara. Mendarat di haluan kapal. Kapal segera menimbang jangkar dan berbalik. Kapal menuju ke sungai dengan cepat. Menciptakan cipratan besar ketika tubuh besarnya memotong air. Makhluk menakutkan di dalam air semua menghindari perahu Jin Dabao berjalan melalui kerumunan kemudian memimpin Xiao Chen ke palka kapal. Dia berkata dengan sikap sombong. Bagaimana menurutmu, Brother Xiao? Perahuku lumayan bagus kan? Xiao Chen tersenyum samar. Meskipun itu bukan harta karun rahasia tingkat raja seperti kapal perang kerajaan hitam. Itu setidaknya harta karun rahasia tingkat roh. Lemak itu kaget. Tetapi dia tersenyum dan berkata, Brother Xiao memiliki mata yang tajam. Bagaimana kalau aku membawa kamu langsung ke Bisking Valley? Diberikan persahabatan kami. Aku tidak akan menagih apapun kepada kamu. Xiao Chen berpikir. Aku memang menebak dengan benar. Ketika dia melihat perahu mengambang dari hulu, dia sudah menebaknya. Selain terbang dari langit dan mendarat di hulu, tidak ada cara lain untuk masuk ke air. Bisakah kamu melihat aku di ruang kontrol? Tanya Xiao Chen. Dia benar-benar ingin tahu apakah harta karun rahasia yang legendaris ini sama dengan harta karun ajaib yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia mengeluarkan sebotol darah Golden Holy Beast dari cincin semesta dan meletakkannya di depan Lemak Jin Dabao, membukanya dan mengendusnya sebelum tersenyum cerah. Tentu, tidak masalah sama sekali. Namun, waktu terbatas. Jangan buang waktu terlalu banyak. Lemak itu mengeluarkan sejumlah energi dari tangannya dan, setelah menghantam tempat yang tidak diketahui, ada ledakan dan lubang muncul di palka kapal. Xiao Chen dan lemaknya segera jatuh ke dalamnya. Xiao Chen membalikkan tubuhnya dengan anggun di udara dan mendarat dengan kuat. Dia segera merasakan aura yang akrab. Dia dengan cepat menutup matanya dan memperluas sense spiritualnya. Formasi besar muncul di pikiran Xiao Chen. Dia bisa melihat setiap bagian formasi yang tersembunyi di sepanjang kapal. Mereka mengeluarkan sinar hijau. Xiao Chen membuka matanya dan mengikuti lemak ke pusat formasi. Kemudian, dia akhirnya melihat rahasia inti harta karun rahasia. Ada banyak batu roh yang tersebar di sekitar pusat formasi. Dan ada beberapa orang tua yang terus mengarahkan aliran energi spiritual. Harta karun rahasia ini memang harta karun ajaib, pikir Xiao Chen kaget. Hanya saja orang-orang sekarang telah lupa bagaimana mengoperasikan harta karun rahasia dan benar-benar harus menggunakan batu roh untuk melakukannya. Kakak Xiao, ayo pergi. Kami sudah tiba. Xiao Chen sangat asyik ketika disela oleh lemak. Dia bahkan tidak menemukan 10% dari kemampuan sebenarnya dari bagaimana harta karun rahasia ini digunakan. Itu telah berubah menjadi alat transportasi sederhana. Dia merasa itu sangat disayangkan. Mereka berdua kembali ke pegangan kapal. Kelompok pembudidaya melihat pantai, dan mereka dengan cepat melompat ke bawah. Setelah semua orang melompat, lemak itu melambaikan tangannya dan kapal segera melayang ke udara. Menuju ke lembah Bisking. Mengutuk itu sebenarnya harta karun rahasia? Lemak ini terlalu mengerikan. Setelah mengambil 10.000 tael perak dari kita, mengapa dia tidak mengirim kita sampai ke lembah Bisking? Semua orang di bawah mengutuk ketika mereka melihat situasi. Tinggi di langit, lemak itu berdiri di haluan. Dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia merentangkan kedua tangannya dan menikmati angin sepoi-sepoi. Perasaan melayang di langit luar biasa. Tepat pada saat itu, sebuah kapal emas besar terbang melewati sisinya dengan cepat. Itu disapu oleh kapal berlemak, menyebabkan angin kencang menendang. Lemak hampir jatuh dari kapal dong. Saat lemak itu akan terkutuk,
Bayangan gelap tiba-tiba terbang di atas mereka. Gelas anggur jatuh dari atas dan mendarat di kepala yang berlemak. Xiao Chen melihat ke arah kapal perang yang terbang di atas mereka dan melihat Hua Yunfei. Harta karun rahasia tingkat Raja Hua Clan telah muncul sial. Suatu hari ketika Fat Lord ini mendapatkan senjata rahasia tingkat Kaisar, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Sialan, lemak itu mengutuk sambil memijat kepalanya. Tepat pada saat itu, Xiao Chen memperhatikan sosok yang berdiri di pohon besar. Dia merasa bahwa orang itu tampak familiar. Dia memperluas sense spiritualnya dan menemukan bahwa dia adalah Chu Chaoyun. Dia memiliki pedang di belakangnya, dan rambutnya yang panjang berkibar-kibar. Dia berdiri di cabang pohon dan melihat ke kejauhan. Xiao Chen merasa itu aneh. Semua klan bangsawan membawa sejumlah orang, dan mereka bahkan mengeluarkan harta karun rahasia tingkat Raja Sekte Pedang Berkabut adalah kekuatan terkuat di Provinsi Dongming. Tetapi mereka hanya mengirim satu Chu Chaoyun. Selanjutnya, dia sendirian. Ini tidak masuk akal. Tiba-tiba Chu Chaoyun menoleh dan tersenyum pada Xiao Chen, seolah dia menyapanya. Xiao Chen kaget. Bisakah dia melihatku? Aku hanya mengirim sense spiritual aku ke bawah. Bahkan seorang martial saint tidak akan bisa merasakan itu. Pedang cahaya tiba-tiba muncul di bawah kaki Chu Chaoyun, membawanya ke langit. Dia dengan cepat menuju ke kapal berlemak Weng, pedang cahaya menghilang. Dan Chu Chaoyun mendarat dengan kuat di haluan perahu. Xiao Chen merasakan aura berbahaya, dan dia mundur 3 langkah. Chu Chaoyun tersenyum tipis dan melompat turun dari haluan. Dia berkata kepada Xiao Chen, "Brother Xiao, tidak perlu cemas. Aku di sini hanya untuk menumpang." Lemak itu berdiri di samping dan tersenyum dingin. "Menurutmu perahu siapa ini? Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan?" Lemak baru saja menderita 2 kali berturut-turut sebelumnya dan saat ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketika dia melihat Chu Chaoyun naik tanpa diundang, dia mulai membawanya keluar. Chu Chaoyun hanya tersenyum tipis dan berjalan ke sisi berlemak. Dia menyerahkan setumpuk uang kertas emas tahun dan berkata, "Orang-orang dari klan Jin kamu semua adalah pengusaha. Aku yakin kamu akan menerima kesepakatan bisnis ini yang terjadi tanpa usaha apapun." Jin Dabao, yang biasanya berperilaku seperti dia melihat ayahnya ketika dia melihat uang, masih tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya menyimpan uang kertas dengan mendengus. Xiao Chen heran dan berpikir pada dirinya sendiri. Fatih Jin pasti menderita kerugian dari Chu Chaoyun sebelumnya. Atau dia tidak akan membuat ekspresi seperti itu. Mereka terbang menuju Bisking Valley dalam diam. Chu Chaoyun tampak sangat damai selama perjalanan. Kadang-kadang, dia akan melibatkan Xiao Chen dalam percakapan, membuat orang merasa santai, namun semakin santai dia merasa, semakin banyak Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan yang diberikan Chu Chaoyun kepadanya jauh lebih berbahaya daripada Hua Yunfei. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara ledakan datang dari langit di depan mereka. 3 orang di haluan memandang ke depan dan melihat kapal perang emas Guiyi Marquis berkelahi dengan sekelompok burung besar. Burung-burung besar masing-masing memiliki 3 kepala. Dan ketika mereka mengulurkan sayap mereka, mereka memiliki lebar sayap puluhan meter. Dari ketiga kepalanya, 1 menyemburkan api, 1 gas beracun, dan 1 udara dingin. Itu adalah binatang yang sangat ganas. Bab 112 Flying Beast 5 Spirit Beast. Spirit Beast, burung berkepala 3. Itu akan bermasalah. Apakah kita bisa menghindarinya? Chu Chaoyun bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melihat dengan jelas. Ekspresi berlemak itu berubah serius. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Ayo turun. Terlalu banyak. Aku tidak mengharapkan kami untuk memenuhi mentalitas semacam ini. Roh binatang selagi kami masih beberapa kilometer dari tujuan kami." Chu Chaoyun sedikit mengernyit. Sudah terlambat saat dia berbicara. 4 burung berkepala 3 menuju ke mereka dengan cepat. Ketika ketiga burung besar itu terbang berdampingan, mereka seperti awan gelap, menutupi langit. Bang! Bang! Api, es, dan racun menghujani kapal. Halo cahaya hijau pudar muncul di sekitar kapal. Menangkis semua serangan ini. Lemak di wajah Fatih Jin terhuyung-huyung ketika dia mengutuk.
Aku akan menderita kerugian kali ini. Menghabiskan begitu banyak batu roh sebelum aku bahkan tiba di Bisking Valley. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, Dabao, sebaiknya kita berpisah satu sama lain. Aku akan membantu kamu memikat satu pergi. Xiao Chen terus merasakan tekanan ketika dia bersama Chu Chaoyun. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk pergi. Dia tidak ragu-ragu melaksanakan mantra gravitasi. Xiao Chen melonjak dan meninggalkan tanah. Dia melewati lingkaran hijau giok dan terbang langsung keluar. Segera, burung berkepala 3 memfokuskan serangan mereka padanya. Api, es, dan racun. Xiao Chen mengeksekusi Heavenly Lightning Shield dan memblokir semua yang diserang ini. Dia terbang dengan cepat ke depan dan keempat burung berkepala 3 mengejarnya. Sial. Aku hanya ingin memancingnya. Tidak semuanya, kata Xiao Chen, tertekan. Serangan dari 4 burung berkepala 3 menyerang Heavenly Lightning Shield tanpa henti. Segera, retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas ke seluruh Heavenly Lightning Shield. Tubuh Xiao Chen bergoyang di udara. Seperti daun yang diterbangkan badai. Lemak itu berdiri di haluan dan melihat Xiao Chen telah memikat keempat burung berkepala 3. Ekspresinya akhirnya menjadi bahagia dan dia berteriak keras. Kakak Xiao Chen, kamu terlalu baik, ding. Suara sitar tidak jelas datang dari ruang tunggu. 3 gelombang suara, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, terbang ke langit menuju burung berkepala 3 seperti pedang tajam puci. 3 dari burung berkepala 3 berteriak dengan sedih. Cedera parah muncul di masing-masing tubuh mereka. Darah menyembur dan jatuh dari langit ketika Lemak melihat burung berkepala 3 berbalik dan kembali. Senyum di wajahnya membeku. Ekspresi aneh melintas di mata Chu Chaoyun saat dia melihat pegangan itu dengan terkejut. Aku tidak berharap Nona Xiao Xiao juga ada di sini setelah 3 dari burung berkepala 3 pergi. Tekanan pada Xiao Chen berkurang secara signifikan. Dia mengeksekusi Lightning Evasion dan sepenuhnya menghindari serangan bird berkepala 3 terakhir setelah memeriksa arah. Xiao Chen terus terbang menuju Bisking Valley. Dia melirik sekilas ke Golden Battleship yang jauh dan melihat pemandangan yang akan menyebabkan seseorang bergidik. Ada seseorang di baju besi emas. Cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari tubuhnya. Dia memegang tombak panjang emas sepanjang 3 meter di tangan kanannya dan tombak pendek merah panjang 1 meter di tangan kirinya. Dia melompat dari satu burung berkepala 3 ke yang lain. Ketika dia menyapu dengan tombaknya yang panjang, itu seperti dewa perang yang melakukannya. Memerangi segala sesuatu di dekatnya. Darah disemprotkan kemana-mana. Satu demi satu. Dia menurunkan burung berkepala 3. Apakah ini Guiyi Marquis? Ying Xiao, pemuda nomor 1 setelah Ying Yue. Xiao Chen merenung saat dia menyaksikan dengan tatapan penuh kejutan. Kekuatan dari burung berkepala 3 setara dengan kekuatan dari Martial Grandmaster. Namun, mereka dibantai oleh Ying Xiao tanpa kesempatan untuk menolak. Bisa dilihat betapa mengerikan kekuatannya. Guiyi Marquis tampaknya memiliki akal sehat seperti tatapan Xiao Chen. Dia menoleh dan menatap Xiao Chen seperti kilat. Xiao Chen tidak ingin terlibat dalam masalah apapun sehingga ia dengan cepat terbang. Setelah setengah jam terbang, Xiao Chen sudah bisa melihat siluet lembah Bisking dari langit. Karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, dia perlahan turun. Dia melihat istana es mendalam klan Duanmu, kapal perang kerajaan Ji Clan, dan kapal perang Hua Clan semuanya berhenti di langit. Mereka ditahan oleh beberapa spirit beas terbang. Setelah Xiao Chen mendarat, dia segera mendengar tangisan menyedihkan dari sekitarnya. Dia menoleh dan melihat seorang pembudidaya dicabik-cabik oleh roh binatang dan menelan lambungnya. Semakin jauh dia berjalan masuk, semakin beas roh menakutkan dari jangkauan batin Savage Forest adalah Xiao Chen dengan hati-hati melompat ke pohon besar. Dia benar-benar menyembunyikan auranya dan menunggu roh binatang itu melewatinya sebelum melompat perlahan. Sekarang dia ada di sini. Setiap langkah yang diambilnya berbahaya. Jika dia tidak penuh perhatian, dia akan dibunuh oleh spirit beas. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia melepaskan sense spiritualnya saat dia perlahan menuju ke Bisking Valley. Karena lembah Bisking adalah tempat peristirahatan terakhir bagi raja-raja binatang, tidak akan ada binatang buas roh di dekat pintu masuk ke lembah Raja Bis.
Xiao Chen melihat sekelompok besar pembudidaya berkumpul di pintu masuk lembah. Mereka tidak ingin masuk. Aku akhirnya tiba. Perjalanan ini sangat berbahaya. Aku telah melihat banyak martial science mati secara menyedihkan. Mengerikan sekali memang. Zhang He yang memimpin kita sebelumnya sebenarnya ditelan oleh binatang buas kuno. Mengapa orang-orang dari klan bangsawan belum turun? Orang-orang yang masuk sebelumnya menemukan beberapa raja binatang yang belum mati. Sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka dihancurkan. Untungnya, aku cepat tahu. Aku hanya melihat dari kejauhan atau aku tidak akan bisa melarikan diri juga. Ada Raja Singa Emas yang sebesar bukit kecil. Ketika pedang atau pedang menusuknya, kulitnya bahkan tidak pecah. Xiao Chen berbaur dengan orang banyak. Dia akhirnya mengerti mengapa kelompok pembudidaya ini terjebak di pintu masuk lembah. Jadi itu karena ada raja-raja binatang yang belum mati di lembah Raja Binatang. Selain itu, ada lebih dari satu bank. Kapal perang emas Guyi Marquis adalah yang pertama kali tiba. Sekelompok prajurit mengenakan baju besi emas melompat dari kapal perang dan mendarat di tanah. Guyi Marquis mengendarai kuda skala naga dan melompat dari kapal perang. Memimpin para pejuangnya ke lembah. Guyi Marquis ada di sini. Dan mereka yang mengikutinya adalah pengawal emas. Masing-masing dari mereka adalah puncak martial Grandmaster. Selanjutnya, mereka semua memiliki pengalaman di medan perang. Tidak perlu takut kali ini. Xiao Chen memperpanjang sense spiritualnya untuk memeriksa kelompok orang ini. Dia bisa melihat aura hitam menempel di atas kepala mereka. Ini adalah aura amat buruk yang terbentuk ketika seseorang telah membunuh terlalu banyak. Bang, Black Royal Warship The Ji Clan akhirnya tiba. Ji Changkong memimpin sekelompok pembudidaya Ji Clan dan melompat dari haluan kapal perang. Setelah beberapa saat, para martial science dari klan Jiang juga melompat turun. Orang-orang Ji Clan juga telah tiba. Sial. Itu banyak martial science. Bahkan 6 orang suci bela diri dari klan Jiang semua datang juga. Mereka mungkin bisa menjadi kekuatan terkuat di antara klan bangsawan. Bang, Hua Clan dan Duan Mu Clan juga akhirnya berurusan dengan roh binatang menahan mereka. Mereka semua memimpin orang-orang mereka dan masuk. Sekarang, semua orang dari klan bangsawan telah tiba. Para pembudidaya di pintu masuk tidak bisa lagi menunggu dan mereka mengikuti mereka. Berharap dapat mengambil beberapa memo. Xiao Chen telah memperhatikan ada pembudidaya kuat yang bersembunyi. Tidak terburu-buru untuk masuk. Xiao Chen juga tidak terburu-buru dan tidak mengikuti mereka. Dia mengunci rasa spiritualnya pada orang-orang Ji Clan. Dia benar-benar melihat Jiang Muheng di antara mereka dan tidak bisa tidak memberikan perhatian khusus kepadanya. Setelah 4 jam, hampir semua pembudidaya telah masuk. Xiao Chen tidak lagi ingin menunggu lagi. Dia merasakan Ji Clan membunuh Raja Binatang Buas melewati puncaknya melalui sense spiritualnya. Brother Xiao Chen. Tunggu aku. Mari kita berkumpul bersama. Tiba-tiba, suara berlemak datang dari belakangnya. Xiao Chen berbalik untuk melihat dan melihat Jin Dabao berseri-seri saat dia berteriak. Su Xiao Xiao membawa sitar di sebelahnya. Wajahnya yang murni juga menunjukkan senyum tipis ketika Xiao Chen melihat Su Xiao Xiao. Dia sedikit terkejut. Dia teringat kembali sebelumnya ketika dia diserang oleh 4 burung berkepala 3. Dia sepertinya telah mendengar suara sitar. Sepertinya Su Xiao Xiao telah mengambil tindakan. Banyak terima kasih kepada Nona Xiao Xiao karena membantu sebelumnya. Xiao Chen berterima kasih kepada Su Xiao Xiao ketika mereka berjalan. Su Xiao Xiao tersenyum dengan bijaksana. Ekspresi nakal muncul di wajahnya yang cantik. Bukankah Tuan Muda Xiao takut dengan kecerdasanku yang rendah? Xiao Chen merasa malu di dalam hatinya. Gadis ini memang menyimpan dendam. Aku sudah lupa apa yang aku katakan saat itu. Memikirkannya dengan cermat. Su Xiao Xiao sebenarnya memikirkannya. Yan Qianyun tidak lemah. Hanya saja dia menderita kerugian besar sejak awal karena kecerobohannya dan diserang terus-menerus oleh Xiao Chen. Yang paling penting adalah Su Xiao Xiao tidak berharap Xiao Chen akan menyerangnya di depannya. Fatih Jin memegang kipas lipat emas dan tersenyum. Ayo masuk dengan cepat. Tuan gendut ini harus memulihkan semua kehilangannya. Xiao Chen tidak melihat Chu Chaoyun dan merasa itu aneh. Merasa penasaran. Dia bertanya, di mana Chu Chaoyun?
Si gemuk menjawab, "Ayo cepat. Jangan menyebut orang itu lagi." Dia pergi begitu kita tiba. Mereka bertiga memasuki pintu masuk lembah dan setelah berjalan untuk jarak pendek, lembah Bisking yang besar muncul di depan mata mereka. Meskipun Bisking Valley adalah sebuah lembah, itu adalah ukuran kota kecil. Bahkan jika Xiao Chen memperluas sense spiritualnya secara maksimal, dia tidak akan mencapai akhirnya. Kelompok itu melangkah lebih jauh. Ada banyak tulang besar di samping. Ketika Lemak melihat ini, matanya menyala. Ini adalah tulang-tulang raja binatang tingkat tinggi. Setelah ribuan tahun, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada mereka. Sayangnya, kerangka ini sudah lengkap. Mereka tidak dapat menghancurkan mereka dengan pedang atau pedang. Mereka juga tidak bisa memindahkan semuanya. Meskipun melihat harta ini, mereka tidak bisa mendapatkannya. Tekanan samar dari kerangka yang menjulang dirasakan dari kejauhan. Meskipun 1000 tahun berlalu, ini dulunya adalah Raja Binatang Buas. Aura yang mereka tinggalkan masih ada. Lemak itu memukuli dadanya dengan sedih dan berkata, "Kasihan sekali. Ada banyak sekali kerangka di sini. Jika aku bisa memindahkan salah satu dari mereka, bahkan jika aku tidak mendapatkan apapun dari sisa-sisa, perjalanan ini akan sia-sia." Xiao Chen tidak mengerti dan bertanya, "Apakah tulang-tulang ini sangat berharga? Kenapa aku tidak merasa begitu? Bahkan jika tulang-tulang ini sangat keras dan dapat digunakan sebagai senjata, tidak ada alat yang dapat membentuknya." Lemak itu melirik Su Xiao dan tersenyum tipis. "Jangan memandang rendah metode Heavenly Craft Manor. Dari 10 senjata roh besar yang mereka buat, 3 di antaranya dibuat menggunakan tulang raja binatang buas berusia ribuan tahun. Selain itu, senjata yang terbuat dari tulang murni sangat membantu bagi orang yang berlatih teknik marsial tertentu. Selain memalsukan senjata, mereka sangat berguna untuk memurnikan pil. Jika aku menemukan kerangka yang lebih kecil, Fat Lord ini akan memindahkannya kembali secara pribadi." Senjata roh yang terbuat dari tulang. Ini benar-benar keluar dari harapan Xiao Chen. Mereka bertiga berjalan maju dan melihat seorang penggarap meraba-raba sebuah kerangka.